Baik, jumpa lagi dalam topik intisari Alkitab. Kita akan maju dalam materi yang membahas tentang panggung Alkitab, ya. Bagaimana kita akan menata pikiran kita supaya kita mudah mengingat bahwa Alkitab itu dalam kisahnya bergerak dari satu tempat dengan tempat yang lain. Yang menakjubkan adalah tempat-tempat ini sampai hari ini masih ada dengan berbagai macam pendukung bukti-bukti arkeologi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat menarik. Sebab itu mari kita beri waktu untuk kita sama-sama menyimak bagian ini. Mari kita satu hati kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau beri kami semua kesempatan saat ini untuk belajar firman. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami mulai dari studio ini bersama dengan kru Alfa Sondak. Kami akan sama-sama Tuhan melayani umat Tuhan untuk mengerti, memahami tentang firman. Tuhan, tolonglah kami butuh sekali tuntunan. Kami memulaikan materi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, jumpa lagi pada bagian yang tidak kalah menariknya tentang bahwa Alkitab kita itu Alkitab kita itu terjadi dalam sebuah tempat yang ribuan tahun bertahan. Kira-kira kalau ada kisah-kisah yang kita dengar, baik kisah fiksi ya, atau boleh dibilang kisah-kisah sejarah bangsa, fabel, atau dalam bentuk-bentuk lain, maka kita kadang-kadang mencari tempatnya susah. Tetapi untuk Alkitab, kenapa Alkitab dikatakan Alkitab itu fakta? Ya, fakta teologi, fakta firman. Kenapa? Karena selain Alkitab kisahnya atau ceritanya, kronologinya jelas, Alkitab itu juga memiliki tempat-tempat yang sampai hari ini ketika kita melihatnya, kita akan melihatnya dengan sangat jelas. Nah, Alkitab pada bagian ini kita akan pelajari dari sisi tempatnya. Ya, kita akan menata panggung Alkitab yang kita miliki. Nah, kita akan melihat bagaimana bola bumi ini atau kita lihat dari globe, maka kita akan dapat satu tempat di daerah Timur Tengah, ya, daerah yang mengarah ke membagi Asia dan Eropa. Maka di tempat ini kita akan lihat di pesisir Laut Mediterania ada satu daerah yang sangat penting. Bukan hanya penting bagi kekristenan, tapi ini penting bagi agama samawi kita. Bahkan ini menjadi sentral beberapa hal politik dunia. Kenapa seperti itu? Karena memang tempat ini begitu menarik. Ya, tempat yang di peta berikut ini, kita lihat ini peta sebenarnya masa kini ya. Kenapa kita sudah lihat ada nama Arab Saudi, Yordan atau Yordania. Kita lihat ada Irak, ya. Irak, ada Syria, ada Libanon. Dan yang menarik kita lihat ada tulisan di sini Tel Aviv. Tel Aviv ini adalah kota modern dari Israel yang secara administratif dijadikan sebagai ibu kota. Kenapa? Sebagai ibu kota Israel yang ada Yerusalem menjadi tempat konflik hari-hari ini ya. Nah, panjang ceritanya tapi kita akan fokus pada sebuah tempat yang sangat spesial yang banyak orang berkata ini sebagai tanah suci. Ya, tanah suci. Kenapa? Disinilah peristiwa Alkitab terjadi yang begitu luar biasa. Bahkan boleh saya katakan agama samawi kita, ya, saudara sepupu kita Muslim mengakui ini juga sebagai salah satu tempat suci mereka, ya, salah satu tempat suci bagi mereka. Nah, kita akan membahas dari sisi Alkitab tentunya ya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang alasan kita membuat peta ini. Alasan kita membuat peta ini. Mengapa kita buat peta ini? Karena memang di peta inilah terjadi sebuah kisah yang secara urut-urutan inilah yang akhirnya menjadi kisah Alkitab. Kisah Alkitab, baik dari sejarah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tentu di zaman ini manusia itu menggunakan alat transportasi yang sangat terbatas ya. Mungkin paling mewah waktu itu adalah
mereka menaiki kuda atau unta. Tetapi pada umumnya mereka berjalan kaki. Sehingga menjadi sesuatu hal yang masuk akal bahwa kisah dari Alkitab ini berputar-putar di daerah ini. Ya, berputar-putar di daerah ini. Tentu banyak fakta yang dapat kita dapatkan selain dari data ini. Tetapi setidaknya intisari Alkitab, ya, materi ini ingin membawa saudara pada sebuah penataan panggung. Secara singkat saya ingin Anda memperhatikan akronim-akronim ini. Ini memang sengaja ditulis hanya sebuah huruf depan saja. Ya, kalau ada 2 huruf itu berarti ada 2 suku kata, supaya dengan mudah kita mengingat, ya. Kita mengingat. Kita akan memulai setidaknya dari kisah Abraham. Karena Alkitab itu kisahnya, sekali lagi saya bilang ada tokoh sentris bernama Abraham. Nah, Abraham ini dipanggil dari sisi kanan dari gambar ini, ya, di kuadran sebelah kanan bagian bawah, maka kita akan dapatkan di situ ada tempat yang bernama Ur Kasdim. Apa Ur Kasdim ini? Ini daerah bagian Arab, ya, daerah Arab. Kalau sekarang ini Arab Saudi, ya, di mana di sana Abraham dipanggil. Katanya Abraham kan dari sebelah timur. Ya, ada seorang dari sebelah timur. Dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan di kitab Kejadian pasal 12, ya. Dan kita lihat ini adalah perjalanan. Garis ini sengaja berjalan secara hidup untuk melihat urut-urutan di mana Abraham berjalan dari Ur Kasdim, kemudian dia singgah di Babilonia, dan akhirnya dia sempat menetap di Haran, dan akhirnya Abraham tiba di tanah perjanjian yang bernama Kanaan. Ya, tanah perjanjian. Makanya itu dibilang tanah perjanjian. Nah, dari Kanaan, Alkitab menceritakan Abraham memperanakan Ishak. Kemudian dari Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Dan dari salah satu anaknya Yakub memperanakan 12 suku Israel. 12 suku Israel ini salah satu bernama Yusuf. Yusuf menurut kisah Alkitab itu dibuang ke Mesir. Yusuf dibuang ke Mesir. Dan ketika Yusuf dibuang ke Mesir, saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf akhirnya, Bapak Ibu, Yusuf akhirnya menjadi pemimpin di sana. Dan disitulah titik orang Israel pergi ke Mesir ketika terjadi kelaparan di Kanaan. Nah, ternyata orang Mesir lama tinggal di Mesir, yang memiliki tempat untuk hidup karena Yusuf ada di sana sebelumnya bagi mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu, pada bagian ini kita mengetahui bahwa akhirnya orang Israel itu dipanggil Tuhan lagi untuk kembali ke tanah perjanjian. Nah, inilah yang menarik dari kisah Alkitab, di mana tanah perjanjian sejak kepada Abraham, ya, Abraham, kemudian dia berjalan, ya, dia berjalan kurang lebih 1500 tahun kemudian, maka akhirnya Tuhan kembali membuat orang Israel itu kembali ke tanah yang sama. Nah, ini perjalanan kita tadi kan sudah sampai di Mesir. Dari Mesir akhirnya mereka dipimpin oleh Musa, ya, oleh Musa. Garis ini seharusnya melewati laut, ya, yang kita dengar kisahnya laut Teberau. Nah, laut Teberau ini dilewati dan akhirnya orang Israel ada di Gunung Sinai. GS ini artinya Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai Tuhan memberi hukum kepada Musa dan mereka berjalan maju ke Kades Barnea. Ya, mereka ke Kades Barnea. Di tempat inilah orang Israel akhirnya mengirim, ya, ke-12 pengintai. Mengirim ke-12 pengintai. Dan dari situlah mereka gagal, ya, memenuhi janji Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan akhirnya mereka tiba di GN ini artinya Gunung Nebo. Di Gunung Nebo inilah tempat bersejarah bagi Musa, di mana Tuhan memperlihatkan kepada Musa daerah Kanaan, ya, daerah Kanaan yang begitu subur, ya. Yang menarik di sini adalah daerah utara Israel itu begitu subur.
daerah yang sangat subur, dan akhirnya Musa tidak bisa masuk, dilanjutkan oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Yosua merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mulailah orang Israel ada di sana. Mereka membangun komunitas di sana, tetapi sayangnya orang Israel gagal taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya orang Israel itu dibuang, ya, dibuang. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Nah, kita akan melihat ada tanda anak panah di sana. Di Asyur orang Israel tersebar, atau artinya mereka tidak kembali. Sementara yang dibuang ke Babel, ya, yang dibuang ke Babel itu akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Nah, itulah kira-kira yang menjadi alasan kita belajar tentang urut-urutan, ya, tentang peta. Nah, sekarang bagaimana kita buat peta? Saya berharap Bapak Ibu bisa pause video ini nanti, dan Anda mengambil sebuah kertas, ya. Anda ambil sebuah kertas yang akan Anda siapkan dengan petunjuk yang ada ini. Kita akan lipat melipat 2 kali untuk mendapat garis, ya, atau mendapatkan tanda, ya. Setidaknya ada 2 garis vertikal dan horizontal yang akan terbagi, ya, yang akan jadi tanda untuk menandakan mana bagian utara, mana bagian selatan, dan mana bagian barat, dan mana bagian timur, ya, barat dan timur. Nah, kita akan pelajari bagian ini, dan Anda akan saya ajak membuat gambar, ya, membuat gambar. Sekali lagi ini bukan hanya untuk main-main, tetapi ini penting supaya Anda dengan mudah, ya, mengingat. Ingat, bagian materi ini ingin memudahkan Anda mengingat tentang kisah-kisah di Alkitab. Nah, hal pertama yang Anda lakukan tadi, Anda sudah melipat kertas, mendapat kertas, dan sekarang itu sudah ada dalam kertas kosong, ya, yang punya tanda, ya. Di sini tanda merah kalau Anda itu ada tanda yang tak bertuliskan. Saya berharap ini akan menjadi salah satu bagian yang saya sudah bilang tadi. Tadi ada di irisan, di video sebelumnya ada irisan Alkitab yang Anda akan buat daftarnya. Nah, pada bagian ini tugasnya Anda akan buat peta, ya, peta. Dan mari kita mulai bersama. Kita akan mulai bersama dengan 2 garis, ya, 2 garis yang membagi kuadran atas secara diagonal, tetapi berbentuk sedikit lengkungan, ya, lengkungan atas dan lengkungan bawah. Ya, perhatikan posisi kuadrannya. Kemudian kita akan dapatkan setidaknya pada bagian ini sebuah pemahaman dasar dulu, ya. Di slide berikut kita akan dapatkan pemahaman dasar bahwa pertama kita akan mendapatkan ada 6 kumpulan air berupa danau, lautan, dan sungai. Kemudian yang kedua adalah kita akan dapatkan 10 lokasi penting. Ya, 10 lokasi penting di Alkitab. Dan ada catatan di sini bagian ketiga adalah dengan jarak tentu yang tidak seperti pelajaran geografi yang sangat detail. Ini adalah pendekatan kita untuk mengetahui posisi. Ya, jadi jaraknya sangat relatif. Kemudian kita lanjut dengan gambar yang berikut. Anda akan buat 2 garis lengkung, ya, bagian kiri atas dan bagian kanan bawah. Dan dilanjutkan dengan akan Anda buat seperti sebuah tongkat, ya. Gambar tongkat di slide berikut ini. Ya, ini sebentar akan jadi pembatas, ya. Garis hijau ini jadi pembatas laut atau teluk. Kemudian yang garis tongkat ini akan menjadi salah satu tanda sungai, ya. Pada bagian ini, teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan gunakan saja nama tempat dengan huruf pertama atau huruf kedua jika dia 2 suku kata, ya, dari nama tempat. Sekali lagi tidak seluruh kata. Supaya apa? Supaya posisinya tidak tumpang tindih. Sekali lagi, hanya gunakan
satu huruf ya, hanya gunakan satu huruf. Nah, kita akan mulai dengan 6 air yang ada di peta atau panggung Alkitab. Nah, Anda lihat ada akronim, kita mulailah dari bagian atas ya. Ada tulisan El Medit, ini maksudnya adalah Laut Mediterania. Di sebelah lengkungan ini di kuadran kiri atas ya, di kuadran atau bagian barat ini kita akan melihat setidaknya ada Laut Mediterania ya, yang jelas ada di pesisir dari tanah Israel. Nah, pada bagian ini kita dapat ada yang namanya DG atau Danau Galilea. Anda juga mengenal di Alkitab itu ada yang namanya Laut Tiberias. Nah, itu tempat yang sama. Kenapa ada nama danau, ada nama laut? Karena dari bahasa aslinya Alkitab, kata danau dan kata laut itu digunakan dengan kata yang sama. Jadi sebenarnya di Alkitab orang bilang, kok beda? Itu sama sebenarnya, hanya terjemahan bahasa kita. Sekali lagi ini masalah keterbatasan bahasa. Nah, kemudian ke bawah sedikit kita ada lihat ini bukan sarjana ekonomi ya, SE. Ini adalah Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat. Sungai yang mengalir dari daerah utara ke selatan. Kemudian kita lihat ada LMA. Apa LMA ini? LMA ini maksudnya laut mati. Ya, laut mati. Laut mati. Nah, laut mati ini di bagian bawah dari laut mati ini ada yang nama Laut Merah, LME. Laut Merah. Kemudian di bagian kanan kita akan dapati yang namanya terusan Persia. Terusan Persia. Ada satu mungkin yang Anda lihat ini, kalau lihat ini, Anda akan lihat gambar-gambar ya. Gambar-gambar tentang posisi daerah ini. Mungkin Anda hitung ini, Anda akan lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 air ya yang kita pelajari. Memang ada satu yang masih juga tersimpan di sini. Sebenarnya yang menghubungkan Danau Galilea atau Laut Tiberias dengan Laut Mati. Namanya Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Nah, ini kita sudah ada menaruh tempat tentang 6 kumpulan air dalam peristiwa Alkitab. Nah, kita akan maju pada bagian kedua, ada 10 tempat atau 10 daerah daratan yang terbagi 2 ya. Ada 4 di sebelah timur dan 6 di sebelah barat. Sekali lagi kita masih tetap gunakan akronim ya. Akronim. Maka kita akan memulai, sekali lagi kalau yang ini kita akan mulai dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita di layar kita. Yaitu kita akan mulai dari yang saya bilang tadi U. Ya U. Tempat Abraham dipanggil di Ur Kasdim. Kemudian B mewakili Babilonia, kemudian H mewakili Haran, kemudian N, A ini maksudnya, N ini adalah Nineveh atau dikenal Asyur. Kalau sekarang ini namanya Irak ya, di peta modern di awal tadi Irak. Kemudian kita ke bawah ke sebelah ya, kita mulai daerah atas ya. Ada daratan yang namanya Kanaan. K. Kemudian ada yang namanya Y ini adalah Yerusalem. Yerusalem. Kemudian ke kanan sedikit ada yang namanya Gunung Nebo. Sekali lagi ini dataran tinggi, pegunungan Nebo. Kemudian ke bawah kita akan dapati M ini artinya Mesir. Ya, tepat di sebelah Laut Merah. Kemudian ada Kades Barnea. Tempat orang Israel mengirim 12 pengintai. Kemudian ke bawah itu ada tempat bersejarah bagi Musa namanya Gunung Sinai, di mana firman Allah didapatkan oleh Musa. Ya, kita sudah dapatkan 10 daerah yang kita pelajari bersama. Nah, sekali lagi daerah-daerah ini saya ingin supaya slide berikut ini akan setidaknya menunjukkan kepada Anda tentang posisi-posisi. Ya, sekali lagi ada 4 tempat di sebelah timur dan 6 di sebelah barat. Nah,
posisi-posisi ini adalah sebagai berikut. Ya, sekali lagi kita akan ulangi, setidaknya catatan ini tercatat dalam Hakim-Hakim 20 ayatnya yang pertama, di mana di situ ada kalimat yang berkata orang Israel itu akan berkuasa di Dan sampai Berseba. Nah, letak itu kira-kira kalau kita lihat slide berikut, kita akan dapati satu daerah yang menjadi tanah perjanjian bagi orang Israel. Dan perjanjian ini Bapak Ibu bukan perjanjian hari ini atau kemarin atau 100 tahun lalu. Kejadian ini, lokasi ini adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Kapan Abraham hidup? Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Ya, kurang lebih. Kalau tambah 2000 sekarang berarti 4000 tahun. Nah, dalam 4000 tahun ini daerah ini tetap, ya, daerah tetap. Kita mungkin pernah mendengar sejarah tentang Sriwijaya, Majapahit. Nah, itu adalah kejayaan-kejayaan dari sejarah nenek moyang Indonesia. Tetapi sekarang kita melihat daerah-daerah itu kan sudah berpindah jadi beberapa negara. Tetapi yang menarik di sini adalah tanah ini, Bapak Ibu, ya. Tanah ini menjadi sebuah kisah panjang yang boleh dikatakan kita akan lihat terus, ya, sejarah. Ingat, Alkitab itu isinya progresif. Mungkin Anda berkata, sama juga Israel. Israel sekarang kan terdiri dari dua negara, yaitu negara Israel dan satu negara lainnya yang sementara berusaha untuk merebut juga Israel. Dan ini terus menjadi konflik, tetapi kita pasti melihat sebuah akhir di mana kebenaran Alkitab ditegakkan. Ini bukan masalah politik saya bicara ini. Ini masalah tentang bagaimana Alkitab itu progresif, ya. Dia bekerja progresif. Nah, dari peta ini kita akhirnya mendapati sebuah yang namanya panggung aksi Alkitab. Ya, panggung aksi Alkitab. Nah, sekarang kita coba akan meninjau. Ya, Bapak Ibu, kalau boleh coba ikuti saya atau Anda mulai mengingat, ya. Kalau boleh saya membaca akronimnya dan saudara akan berbicara tentang namanya apa, ya. Suara Anda usahakan terdengar, kalau lupa saya akan bantu, ya. Pertama kita melihat tentu urutan ini dulu, ya. Urutan dari, kita akan lihat dari sebelah kanan, ya, sebelah kanan layar, mulai U. Ya, U paling bawah ada TP, terusan Persia. Ya, ada terusan Persia, TP. Kemudian U itu apa? Ayo. Nah, U itu Ur-Kasdim, ya. Kemudian B itu apa? Babilonia, betul. Kemudian H, ya, Haran, ya. Kemudian N, apa? Ya, Nineveh. Ayo, saudara, A itu apa? Asyur. Ya, kemudian kita ada di tengah ini ada tulisan SE. Apa ini SE? SE ini bukan sarjana ekonomi, kan? Sungai Efrat, ya. Kemudian lanjut ke terus kemudian kita dapatkan pertama dulu GN atau Gunung Nebo. Nah, kemudian kita dapat DG atau apa Bapak Ibu? Kata lain dari Laut Tiberias, Danau Galilea. Kemudian bergeser sedikit ada dari K ini, apa ini? Ya, betul, Kanaan. Kemudian Y yang sangat terkenal, Yerusalem. Jangan lupa bagian atas El Medit ini adalah, ya, Laut Mediterania. Kemudian yang berikut LMA, ya, air di Danau Galilea mengalir dan dia datang ke sebuah danau yang sangat besar sehingga dinamakan Laut Mati. Kenapa air di sini tidak kemana-mana, ya? Kemudian kita ke bagian bawah M, ada Mesir, kemudian KB, ini adalah apa? Ya, Kades Barnea, kemudian ada GS, apa ini GS? Ayo, siapa bisa? Gunung Sinai, kemudian ada Laut Merah, ya, Laut Merah. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada slide berikut ini kita akan melihat ya, kita akan melihat bagaimana sekali lagi panggung aksi Alkitab ini dari Dan sampai Berseba, dia terbentang menjadi panggung aksi Alkitab. Kemudian kita akan melihat bagaimana semuanya ini menjadi daerah yang terbagi menjadi dua daerah besar ya, daerah utara sampai daerah selatan. Atau di sini ada tulisan tentang daerah subur di utara, sementara di daerah selatan daerah kurang subur ya, atau daerah padang gurun. Kemudian kita akan dapati bagaimana Anda akan melihat Alkitab itu dalam sebuah panggung. Ya, sehingga kita akan dalam pikiran kita ada yang namanya bagaimana kita punya panggung drama Alkitab. Nah, drama ini terjadi di sebuah tempat yang luar biasa, yang tetap ada sampai hari ini, yang akan menghubungkan. Di slide berikut ini kita akan mendapatkan bantuan ya, bantuan bagaimana kisah Alkitab itu terjadi. Nah, kita akan lihat ya, ini ada clue dari materi intisari Alkitab, bagaimana Anda menyusun Alkitab itu dalam sebuah cerita. Pertama kita sudah belajar tadi tentang bagaimana Alkitab itu dikelompokkan menjadi 8 kelompok besar. Kalau Anda lupa, di slide yang judulnya irisan Alkitab atau Alkitab yang dibagi, ya, Alkitab terbuka. Alkitab terbuka itu kita melihat bagaimana kisah Alkitab dari kitab Taurat sampai kitab Wahyu. Ya, kitab hukum Taurat, dimulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kenapa di sini tulis ciptaan dan akhirnya Yesus? Karena memang bagian akhir dari kitab Perjanjian Baru kita, isinya adalah seputaran Yesus dan pelayanannya beserta kesaksiannya. Nah, Bapak Ibu, giliran Anda sekarang, ya, nanti Anda akan buat tugas tentang bagaimana Anda membuat peta Alkitab kuno. Ya, Anda membuat peta Alkitab kuno yang saya sudah kasih tahu tadi dengan cara membuat kertas seperti ini. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita semua akan sampai pada kesimpulan ini, bahwa Alkitab itu adalah sebuah kronologi praktis. Kronologi praktis. Kita tahu bahwa kronologi ini artinya kan urut-urutan. Dari peta tadi, akhirnya Anda akan mengetahui di mana terletak semua daerah itu. Dan akhirnya ini menjadi sebuah landasan bagi kita. Dan saat ini Anda akan melihat setidaknya ada 3 kesimpulan penting yang saya bawakan di akhir dari materi ini. Pertama adalah ketika Anda menyusun arsip Alkitab di pikiran Anda, maka saya ingin menyampaikan bahwa ada ide yang bernama arsip Alkitab. Bapak yang di gambar ini, dia seperti memiliki lemari ya, atau kalau zaman now ini seperti orang memiliki hard disk eksternal di pikirannya. Dan arsip ini akan kita susun dengan kata kunci ingatan yang tertulis dalam akronim C7SY. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya, karena kita akan mengatur C7SY ini di panggung yang baru kita pelajari tadi. Bahwa semua peristiwa ini terjadi di tempat dan akan dihubung-hubungkan. Ya, pada materi berikut ya, bagian boleh dibilang bagian paling penting dari intisari Alkitab adalah bagaimana kita menyusun Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam urut-urutan. Dalam urut-urutan. Nah, dalam urut-urutan inilah kita akan mendapatkan cerita. Ya, cerita Alkitab yang adalah sebuah kronologis praktis. Makin menarik materi ini Bapak Ibu, tapi sayang saat ini kita sudah ada di penghujung dari pertemuan kita. Saya berharap agar Bapak Ibu menyiapkan waktu lagi untuk kita akan membahas video yang berikutnya.
video berikutnya akan berusaha untuk menyusun materi Alkitab dalam sebuah pendekatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya berharap Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk bisa menyimak video selanjutnya. Ya, kita jumpa lagi pada pertemuan berikut. Tuhan berkati, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberi kami kesempatan untuk belajar firman. Biar kehausan akan firman menjadi bagian setiap kami. Pengetahuan yang kami miliki akan memperteguh iman kami dan juga akan menjadi Tuhan Yesus berkat bagi kami, akan kami bagikan bagi sesama kami. Bersyukur untuk pertemuan ini, kami mengakhirinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.